Berjumpa lagi dengan Kasro. Kali ini mengenai salah satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan. Beliau adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga. Beliau juga adalah salah satu khulafaur rasyidin yang memimpin umat Islam setelah kekhalifahan Umar bin Khattab. Mari kita simak bersama kisah singkat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga Khulafaur Rasyidin. Ia dikenal sebagai seorang pengusaha kaya dan handal di bidang ekonomi yang sangat dermawan. Beliau membantu ekonomi umat Islam di masa awal dakwah Islam. Utsman dijuluki Dzun Nurain yang berarti satu dengan dua lampu. Julukan ini didapat karena Utsman menikah dengan putri kedua dan ketiga Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi dari Bani Umayyah. Utsman lahir dari seorang ayah bernama Affan bin Abi al-As dari suku Umayyah dan dari seorang ibu bernama Arwah binti Quraisy dari suku Quraisy yang kaya dan dihormati di Mekah. Utsman masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan tergolong as-sabiqunal awwalun, yaitu golongan pertama yang masuk Islam. Rasulullah SAW sendiri menggambarkan sosok Utsman bin Affan sebagai muslim yang paling jujur dan rendah hati. Awal mula Utsman bin Affan masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan mendakwahkan Islam, Abu Bakar menjadi orang pertama yang masuk Islam. Setelah melakukan perjalanan bisnis ke Syria pada tahun 611 Masehi, Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan untuk mengajaknya masuk Islam. Utsman pun memutuskan untuk masuk Islam dan kemudian dibawa oleh Abu Bakar menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keimanannya. Dengan cara ini, Utsman menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam setelah Ali, Umar, Abu Bakar, dan beberapa lainnya. Sejak saat itu, ia tetap setia kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu sahabat utama Nabi. Setelah menerima ajakan hijrah ke Madinah, Utsman menjadi salah satu orang yang berangkat dan mendampingi Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam hingga akhir hayat Nabi. Utsman menerima Islam dengan mudah karena dia mendapat penglihatan seperti mimpi ketika dia kembali dari Suriah. Saat ia berjuang untuk tertidur, Utsman mendengar suara memanggil, "Wahai orang yang sedang tertidur, bangunlah karena Muhammad telah muncul di Mekah," katanya. Sampai dia kembali, dia belum pernah mendengar tentang agama baru itu. Utsman menghubungi Abu Bakar yang memberitahunya bahwa dia telah bersumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW dan telah menerima agama baru itu. Kemudian dia membawa Utsman menemui Nabi Muhammad SAW. Utsman mendengarkan kisah pengalaman Nabi Muhammad dan keadaan di mana kenabiannya diturunkan. Dia segera menerima Islam dan kemudian bergerak dengan sangat mudah di lingkaran sahabat Nabi Muhammad. Ketika pesan Nabi Muhammad SAW mencapai publik, hal itu membuat Mekah kacau balau. Banyak pemimpin takut kehilangan uang. Pesannya yang hanya untuk Tuhan berarti bahwa masuknya peziarah ke Ka'bah untuk menyembah banyak berhala sekarang akan melambat atau bahkan berhenti. Tantangan yang dihadapi oleh Utsman bin Affan setelah bergabung dengan Islam. Ketika barisan pengikut Nabi Muhammad mulai tumbuh, kaum Quraisy mulai kampanye penganiayaan dan pelecehan terhadap kaum muslimin baru. Kaum Quraisy siap berjuang untuk melindungi berhala mereka dan juga untuk melindungi cara hidup ekonomi dan sosial mereka. Kampanye dengan cepat meningkat menjadi kekerasan dan pelecehan
dan bahkan anggota keluarga mereka tidak aman. Penerimaan Utsman terhadap Islam menyebabkan reaksi balik di keluarganya sendiri. Ayah Utsman sudah meninggal, tetapi pamannya berusaha menahan Utsman. Dia mengikat tangan dan kakinya dan menguncinya di lemari. Ibu dan pamannya ingin dia berhenti memeluk Islam, tapi dia menolak. Utsman juga menghadapi pilihan sulit dalam pernikahannya. Istri-istrinya menolak untuk menerima Islam, dan meskipun dia berusaha meyakinkan mereka tentang keindahan Islam, dia akhirnya harus menceraikannya. Saat Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada tahun 632 Masehi, Abu Bakar menjadi khalifah yang berkuasa atas umat Islam. Pada masa ini, Utsman bin Affan dan kawan-kawan lainnya menjadi penasehat utama pemerintah Abu Bakar. Setelah kematian Abu Bakar pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab menggantikannya hingga kematiannya pada tahun 644 Masehi. Setelah Umar menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin kedua, Utsman tetap tinggal di Madinah untuk menjalankan bisnisnya dan ikut serta dalam pemerintahan. Berbagai peristiwa ia alami hingga Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Setelah itu dilakukan diskusi untuk memilih khalifah berikutnya. Ada 6 kaliber calon yang diajukan, yakni Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Namun, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri, meninggalkan Utsman dan Ali sendirian. Setelah dilakukan jajak pendapat, mayoritas menginginkan Utsman menggantikan Umar sebagai raja ketiga. Maka pada bulan Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi, Utsman bin Affan menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Sejarah singkat jasa Utsman bin Affan pada saat perang Zatiriko yang berkecamuk dan perang Ghatfan, di mana Rasulullah SAW mengobarkan panji perang. Utsman diyakini sebagai wali kota Madinah. Selama perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 950 unta dan 70 kuda, ditambah sumbangan pribadi sebesar 1000 dirham untuk perang Tabuk yang nilainya sepertiga dari biaya perang. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya dengan membeli mata air bernama rumah dari seorang laki-laki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Ia mendedikasikan sumber daya air untuk kepentingan masyarakat. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga menyumbangkan gandum yang diangkut dengan 1000 ekor unta untuk membantu yang membutuhkan pada musim kemarau. Dia adalah raja pertama yang memperluas Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, karena semakin banyak umat Islam yang mempraktikkan rukun Islam kelima, yakni haji. Ia menciptakan ide kebijakan keamanan untuk rakyatnya, pembangunan gedung khusus untuk pengadilan dan putusan perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, mengembangkan pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil di sekitar perbatasan seperti Suriah, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan membentuk angkatan laut yang kuat. Karya terbesarnya adalah ketika ia memberlakukan kebijakan pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur daerah yang tidak layak atau tidak kompeten dan menggantinya dengan yang lebih amanah. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Salah satu hal yang dilakukan Utsman bin Affan selama menjadi khalifah adalah memperluas wilayahnya dan mendirikan armada angkatan laut. Pemerintahannya berhasil menguasai Barqoh, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah di Afrika, Armenia, Tabaristan, Amudarya, Balkha, Hara, Kabul, Hasnah di Turkistan, di Asia, dan Siprus di Eropa. Utsman juga membagi kerajaan muslim menjadi 10 provinsi dengan masing-masing seorang emir atau gubernur. Di bawah pemerintahannya, umat Islam mengalami masa kemakmuran dan kemakmuran terbesar.
Saat itu orang bisa pergi haji lebih dari 1 kali. Utsman juga membangun polisi dan pengadilan yang selalu berdiri di bekas masjid. Pencapaian Utsman yang paling gemilang adalah kompilasi Al-Quran yang kemudian diperbanyak dan dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan memerintah selama 2 periode. Masing-masing berlangsung selama 6 tahun. Namun, pada pemerintahan keduanya terjadi perpecahan dan pemberontakan karena posisi strategis dalam pemerintahan diberikan kepada keluarganya oleh Bani Umayyah. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Namun, karena tidak mendapat tanggapan, protes tersebut berubah menjadi pemberontakan yang menggulingkan rezimnya. Utsman dikepung oleh pasukan ini, tetapi menolak untuk berperang karena dia tidak menginginkan pertumpahan darah di antara saudara-saudara muslimnya. Khalifah Utsman bin Affan meninggal pada tahun 656 setelah seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk melalui atap dan menemukan kamarnya. Penyebab kematian Utsman bin Affan adalah pukulan di kepalanya. Keteladanan dari Utsman bin Affan. Berikut 5 contoh keteladanan dari seorang Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu peduli agama dan umat. Utsman bin Affan disebut-sebut sebagai khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Terpilihnya Utsman bin Affan karena sikap dan perilakunya yang mulia dan ikhlas dalam usahanya mengembangkan Islam. Setelah menjadi khalifah, banyak yang dilakukan untuk memajukan Islam. Salah satu jasanya adalah mendirikan kelompok penerbit Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Hal ini karena ketertarikannya kepada umat Islam tentang cara membaca Al-Quran, karena teks-teks yang ada tidak memiliki urutan dan ada perselisihan tentang cara membacanya. Langkah pertama adalah mengumpulkan mushaf Al-Quran yang ada di masyarakat, karena mushaf Al-Quran di kalangan masyarakat bisa saja tidak sesuai dengan kebenarannya. Tugas selanjutnya adalah menyalin dan menyusun mushaf Al-Quran yang ada kaitannya dengan mushaf-mushaf yang disampaikan oleh Hafsah binti Umar yang masih terpelihara dengan baik dan benar. Al-Quran yang direkam atau diterbitkan kemudian disebut mushaf Al-Imam atau mushaf Utsmaniyah untuk dijadikan pedoman dalam membaca Al-Quran yang benar. Kemudian contoh keteladanan yang kedua yaitu kedermawanannya. Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok yang dermawan. Pada masa Khalifah Abu Bakar, kota Mekah dilanda kelaparan akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Ketika datang dari negeri Syam, Utsman datang kafilah dagang dengan 1.000 unta membawa makanan. Sebelum memasuki kota, rombongan Utsman dihentikan oleh para pedagang Mekah untuk membeli semua barang bawaan Utsman dengan imbalan keuntungan yang banyak. Namun Utsman tidak tergiur sama sekali, karena ia berniat memberikan semua barang yang dibawanya kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga yaitu keberanian Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan tidak kenal takut di hadapan 120.000 tentara Romawi di Afrika Utara yang diperlengkapi sepenuhnya untuk perang. Ketika wilayah Islam meluas dan banyak wilayah dikelilingi oleh lautan untuk melindungi wilayah Muslim dari serangan musuh, Khalifah Utsman mendirikan armada dan pasukan angkatan laut. Islam selalu menang dalam pertempuran laut. Yang keempat yaitu sosok Utsman bin Affan yang sederhana dan rendah hati. Utsman bin Affan tergolong orang kaya, namun ia tidak hidup dalam kemewahan. Perilakunya dalam hidup sederhana dan tidak mencolok, seperti berpakaian, makan, dan hidup. Syurahbil bin Muslimin melaporkan bahwa Utsman biasa makan enak seperti yang biasanya disajikan oleh para penguasa. Tetapi di rumah dia biasa makan roti dengan cuka atau minyak. Kemudian yang kelima yaitu sosok Utsman bin Affan teguh dalam iman. Setelah mendengar Utsman bin Affan masuk Islam, pamannya Al-Hakam bin Abil As sangat marah. Utsman diikat dan dipukul berkali-kali untuk kembali ke agama leluhurnya. Namun Utsman tetap teguh pada keyakinannya
dan tidak akan meninggalkan agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, bagaimanapun caranya. Tahun ketika pamannya menemukan keyakinan Utsman yang tak tergoyahkan dan tidak mampu memaksanya kembali ke keyakinan leluhurnya, Al-Hakam akhirnya membebaskan Utsman bin Affan. Mengenai riwayat hidup Utsman bin Affan, tidak hanya membahas mengenai riwayat hidup Utsman bin Affan saja, tapi lebih jauh membahas mengenai perjalanan karir dan meneladani sifat-sifatnya yang layak dijadikan contoh. Mengenal sosok Utsman bin Affan memberikan kita gambaran bahwa ada sosok manusia yang begitu baik budi pekertinya setelah kepergian Nabi Muhammad SAW, yang memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi bagian orang baik tersebut dan memberi pelajaran hidup yang baik bagi generasi selanjutnya.